Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online lesson Awan. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 9 di subtema 2 benda dalam kegiatan ekonomi. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan IPS di halaman 80 sampai dengan 93. Yuk di-subscribe dulu adik-adik, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, ada Lani sama Dayu nih adik-adik lagi duduk-duduk berbincang di taman sekolah. Mereka lagi ngomongin iklan favorit mereka, ya. Nah, kalau Dayu sukanya iklan makanan. Kalau Lani apa nih ya? Oh, Lani menanyakan kenapa gitu ya. Jadi suka karena lagunya bagus dan lain-lain. Nah, sekarang ini adalah cerita singkat tentang iklan favorit Dayu ya. Sekarang kita coba lihat ada contoh iklan televisi ya, segar nyatanya menyegarkan ya. Coba kita lihat dari kata-katanya segar nyatanya memang menyegarkan. Nah, kalimatnya ini singkat, padat dan jelas ya. Jadi bahasa pada iklan minuman di atas juga menarik khalayak yang melihat ya. Jadi oh segarnya kayak gimana sih gitu ya. Nah, terus contoh iklan selanjutnya ada mie instan. Ya, mie instan ini kadang-kadang ada lagunya, bisa juga nyanyi ya, ngikutin nyanyi lagunya, kemudian supaya kita tersugesti ingin menikmati sensasi rasa mie instannya. Nah, bahasa iklan produk ini sangat menarik dan akan mampu menggugah selera makan khalayak ya. Biasanya kalau sudah menggugah ya kita akan membeli ya. Nah, berdasarkan dua contoh iklan televisi tadi bisa dipahami adanya beberapa ciri bahasa dari iklan elektronik yang bisa menarik perhatian khalayak atau masyarakat umum. Ciri-cirinya contohnya yang pertama pilihan kata yang menarik, tepat, logis dan sopan. Pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak, ya, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Ya, sekarang kita lihat karena kita sudah tahu ciri-ciri bahasa iklan elektronik, coba sekarang adik-adik perhatikan contoh iklan elektronik, identifikasi ciri bahasanya. Ya, nah Karina buat contoh yang pertama adalah iklan seperti ini bisa adik-adik cari di internet ya. Iklan mie instan, mie sedap, ya ciri-cirinya adalah singkat, padat, menarik dan jelas ya. Tuh soal rasa lidah nggak bisa bohong ya. Dan juga puas sedapnya. Kemudian yang kedua bimbingan belajar Kuiper ya. Ciri-cirinya adalah singkat, padat, menonjolkan informasi yang dipentingkan dan jelas. Nah ini memiliki sugesti ya belajar nomor apa? Belajar seru kualitasnya nomor 1 ya. Nah, ini belajar nomor 1, belajar seru nih ya, belajar seru, kualitasnya nomor 1 ya. Nah, kemudian berikutnya iklan mobil ya, ini satu untuk sejuta impian ya. Kemudian berikutnya tugas kita kecilkan lagi ya. Nah, sekarang adik-adik kita coba lihat di bawah ini ada gambar-gambar yang mencerminkan makna penting dari dari persatuan dan kesatuan ya. Nah, ini ada Festival Budaya Nusantara, ada berbagai jenis tarian ya. Contohnya ada tari kecak, ya tari saman dan lain-lain. Nah, sekarang adik-adik kemudian juga ada toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Ya, tentunya kita memiliki banyak perbedaan ya. Contohnya adik-adik dengan teman-teman juga. Misalnya adik-adik dari suku apa, temannya juga beda. Dari lahirnya di mana pun itu mempengaruhi perbedaan budaya ya. Lalu juga semangat kekeluargaan dan tolong-menolong ya adik-adik ya, menjalin rasa persahabatan, semangat kekeluargaan dan tolong-menolong ya dalam kegiatan gotong royong. Ini contohnya gotong royong dalam membangun rumah warga. Sekarang adik-adik sudah mengamati contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Sekarang ambil contoh tersebut untuk adik-adik mengambil kesimpulan beberapa makna penting persatuan dan kesatuan. Ya. Nah, hasil diskusinya pertama adalah menjalin kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain.
Yang kedua, menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Yang ketiga, menipiskan semua perbedaan yang ada dalam masyarakat. Nah, sekarang adik-adik menjalin kesatuan dan persatuan harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya tadi dalam bentuk gotong royong atau kerjasama menyelesaikan tugas kelompok untuk adik-adik ya. Nah, sekarang identifikasilah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pencerminan sikap penjalin persatuan dan kesatuan. Nah, contohnya yang pertama adalah menyaksikan Festival Budaya Nusantara, memberikan kebebasan beribadah bagi warga lain yang berbeda agama, hidup berdampingan dengan warga yang berbeda suku dan agama dan budaya, ikut bergotong royong di lingkungan sekitar, bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pembangunan balai RT. Nah, ya, kemudian ini ada sedikit bacaan tentang negara Indonesia kaya akan kebudayaan. Ya, kita tuh mulai dari tarian daerah, nyanyian atau lagu daerah, sampai rumah adat. Kita punya banyak sekali budaya yang sudah terkenal hingga ke luar negeri. Ya, nah, salah satu cara bangsa Indonesia mengenalkan kebudayaan daerah kepada dunia internasional yaitu melalui pementasan adik-adik ya. Nah, kemudian berikutnya ada bacaan. Bacaan ini adalah tentang manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan hidupnya. Ya, untuk memenuhi beragam kebutuhan, kita melakukan kegiatan ekonomi. Ya, contohnya yang pertama adalah pertanian, ya. Nah, usaha pertanian ini yang paling banyak ditemukan di masyarakat Indonesia, ya, karena Indonesia merupakan negara agraris. Kemudian perkebunan juga, contohnya adalah karet ya, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Ada juga peternakan ya, peternakannya hewan besar contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Hewan kecil ada kambing, domba, kelinci, dan babi. Unggas ada ayam, itik, entok, dan burung ya. Lalu ada juga perikanan ya, perikanannya juga macam-macam, ada air tawar ya, ada juga air payau. Contohnya ikan gurame, nila, bawal dan lele untuk yang air tawar, yang air payau contohnya ada ikan bandeng. Kehutanan juga ya adik-adik ya, usaha kehutanan ini adalah untuk mendapatkan hasil kayu-kayunya ya. Kemudian ada juga pertambangan. Pertambangan bisa emas, ya, minyak bumi, dan batu bara. Ada juga perindustrian. Industri adalah salah satu usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Ya, jadi mengolah adik-adik ya. Contohnya adalah benang. Dari benang menjadi pakaian, ya. Kemudian ikan menjadikan kaleng, karet menjadi ban. Ada juga perdagangan ya. Kalau perdagangan ini adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen ya. Nah, ini adalah contohnya. Bahkan kadang-kadang menyalurkan konsumen yang ada di luar negeri juga ya. Jadi itu juga termasuk. Ada juga jasa. Kalau jasa ini tidak ada wujudnya, tapi ada hasilnya. Contohnya adalah pemandu wisata. Kita nggak bisa mendapatkan manfaat dalam bentuk wujudnya, tapi kita jadi mengetahui informasi ya. Nah, sekarang adik-adik banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat ya. Sekarang kita coba identifikasikan kegiatan lingkungan di sekitar adik-adik. Nah, Karina akan contohkan di sini ya. Nah, karena contoh satu, Karina buat beberapa. Nanti adik-adik tinggal pilih saja. Contohnya adalah pertanian. Kalau pertanian ada padi, jagung, ketela, sayuran, dan palawija. Adik-adik nanti sesuaikan saja. Untuk perkebunan tadi ada karet, kelapa sawit dan tebu. Peternakan ada sapi, kerbau, kuda, kambing dan lain-lain, ada banyak ya. Perikanan juga ada ikan bandeng, gurame dan lain-lain. Kehutanan ada kayu, rotan, damar, kemenyan. Kemudian di pertambangan ada emas, minyak bumi, batu gamping dan batu bara. Lalu untuk perindustrian ada pakaian, ban, keramik, gerabah dan anyaman. Perdagangan ada distribusi barang dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri, ekspor, dan impor. Untuk jasa ada tukang beca, ojek online, angkutan umum, dan juga bidang pariwisata. Karina kecilkan lagi ya. Nah, adik-adik ada banyak ya benda bekas atau barang bekas di sekitar adik-adik yang dimanfaatkan menjadi sumber penghasilan.
ya, misalnya dengan daur ulang, ya. Contohnya gelas plastik untuk membuat bunga plastik. Ya, masih banyak lagi, bisa figura atau dari kerang-kerang itu juga bisa. Sekarang, adik-adik pernah nggak menemukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan benda bekas? Diskusikan dengan teman ya, lalu kita tuliskan hasil diskusinya di bawah. Nah, contohnya Karina buatkan adalah dari tutup bekas, tutup botol bekas, cara pengolahannya, tutupnya tadi dicuci bersih, kemudian dipilih berdasarkan ukuran dan warna, diberi lubang di keempat sisinya, di sampingnya secara sejajar menggunakan alat solder. Kemudian tiap tutup botol disambung menyamping dengan kawat kecil atau tali plastik, hingga menyambung dengan panjang sesuai kebutuhan dan selera. Kemudian dirangkai sehingga berbentuk keranjang sampah atau pot bunga. Cara penjualannya bisa bekerja sama dengan pemilik warung toko atau toko souvenir yang ada di daerah wisata. Nah, kemudian di bagian ayo renungkan, apa yang sudah kamu pelajari, apakah kamu sudah memahami kegiatan hari ini, apakah ada yang ingin kamu tanyakan ya. Nah, sekarang Karina menjawab, contohnya ini nanti disesuaikan dengan adik-adik sendiri. Hari ini tadi kita sudah belajar sikap rasa ingin tahu, percaya diri, dan bertanggung jawab. Lalu kita juga belajar pengetahuan tentang ciri iklan elektronik, makna penting persatuan dan kesatuan, kegiatan ekonomi juga, dan keterampilannya mengidentifikasi, mengomunikasikan, dan menuliskan. Kemudian di bagian bekerja sama dengan orang tua, banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua yang bisa kamu pelajari. Bekerja sama dengan orang tua untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuamu. Ya, nah kemudian supaya kamu mempunyai pengalaman ya untuk modal kelak nanti kalau sudah terjun langsung di kegiatan ekonomi di kehidupan sehari-hari. Nah, kita tuliskan ya contohnya. Misalnya mengkonsumsi berbagai macam makanan ya, membuat berbagai macam kue jajanan, menjual atau mendistribusikan kue tersebut kepada para konsumen. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.